Saya bersedia menjalani hukuman. Yang Mulia Hakim, saya bilang kan, asalkan yang pertama, Bapak harus bisa menghadirkan saksi. Oke. Yang kedua, bukti. Saya bilang. Saya minta, sebelum saya dihukum, saya minta buktinya. Bukti saya membunuh di mana? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu dengan Bang Maulana ini asalnya dari Sintang. Ya Bang ya? Sintang di mana asalnya? Sintang asal saya dari Kecamatan Tebida. Oh, Tebida. Berapa lama dari sini, Bang? Kemarin waktu di Sintang sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun? 6 tahun lebih. Dipindahkan ke Pontianak, Pontianak ini sekitar 1 tahun 2 bulan. Oh. Hampir 8 tahun jalannya. Udah 8 tahun? Totalnya. Kalau boleh tahu kasus apa? Kasus kriminal pembunuhan. Pembunuhan? Bagi sebagian orang udah dengan pembunuhannya udah seram kan? Iya, seram. Tapi kan kita tidak tahu cerita sebenarnya. Boleh abang cerita Bang? Kasus ini kan waktu 2012 sekitar bulan Maret gitulah. Yang heboh nih di Kabupaten Sintang nih kan, yang masalah pembunuhan Jerora itu informasi itu. Oh iya. Masih ingat kan? 2012 Iya, yang lalu. Jadi ketemukan mayat kan salah. ketemukan mayat kan. Ketika itu kita nih diinterogasi kan, masalah pertama jadi saksi dulu di Polres kan, ditanyakan sampai 2 bulan kasus pembunuhan itu belum terungkap siapa pembunuhnya gitu. Jadi tidak lama bertiga nih yang kena. Saya sendiri dengan adik sepupu saya sendiri dengan kawan saya, 2 orang. Jadi ternyata itu sebenarnya kami yang masalah pembunuhan ini kita terus terang ya kan. Iya, enggak apa. Sebenarnya kalau saya mau jujur, kalau saya bilang istilahnya saya tidak mengakui sampai sekarang, ya saya ada jalani 8 tahun lebih kan. Oke. Kalau saya tidak mengakui, hukuman saya pun tidak bisa turun juga kan. Betul, paham. Jadi maju kena, mundur kena. Itu. Serba salah. Jadi kiranya saya tidak mengakui, orang di luar pasti tidak percaya. Iya benar. Karena saya udah istilahnya udah pasti narapidana ini kan. Tak mungkin lah, setiap orang masuk penjara katanya pasti dia bersalah. Iya betul. Tapi memang kenyataannya kami bertiga ini memang tidak tahu sama sekali dengan kasus pembunuhan itu. Sampai sekarang bahkan keluarga korban pun tahu bahwa kami bukan pembunuhnya. Oh gitu? Keluarga korban sendiri tidak tahu? Meyakini bukan abang yang lakukan? Bukan. Karena keluarga korban pernah besuk kami ke LP. Oh gitu? Saya bilang kan kepada abangnya, kalau saya memang tidak ngaku, bang, saya bilang kan, kalau saya memang tidak ngaku, untuk apalah saya jalani dah 8 tahun lebih penjara. Sementara saya tidak ngaku, untuk apa? Itu pun tak bisa meringankan hukuman saya. Tapi memang kenyataannya memang istilahnya dalam prosedur hukum tuh memang gitu. Itu Pak. Memang kami diduga bersalah itu. Tapi kita mau membela gimana pun tidak bisa karena kita dah istilahnya kita tidak mengakui kita dari hukum, kita mau mengakui karena kita pun tidak tahu informasinya gimana. Itu kan kadang-kadang dia bukti itu bisa jadi saksi itu bisa jadi bukti, jadi minimal ada 2 barang bukti kan. Dua. Nah, kan dia harusnya ditemukan tuh. Nah, saya waktu itu pas persidangan waktu itu kan sidang punya saya ini kan 38 kali, sekitar hampir 8 bulan di Sintang. Di sidang di Sintang kan. Jadi 38 kali ini yang pesan saya terakhir dengan pengadilan Sintang dengan kejaksaan saya tanyakan, saya bersedia menjalani hukuman. Yang Mulia Hakim saya bilang kan, asalkan yang pertama Bapak harus bisa menghadirkan saksi. Yang kedua bukti. Nah sekarang saksi itu yang perempuan waktu saat persidangan, saat di Polres dia mengarahkan kepada kami, tapi tidak menunjukkan kepada kami bertiga. Tapi dia ini mengarahkan. Saat persidangan perempuan ini tidak bisa menjadi saksi. Tidak berani menyatakan kami sebagai pelakunya. Nah itu hilang satu. Hilang satu gugur. Saksi itu gugur satu kan.
Yang kedua, sebelum saya dihukum, saya minta buktinya. Bukti saya membunuh di mana. Ya, betul. Nah, sekarang saya minta karena di sidik jari itu sidik jari di botol itu pasti ada. Itu kan waktu pembunuhan itu kan di botol, Pak. Di botol itu. Nah, jadi dipecahin botol. Ada pecahan botol, otomatis orang yang membunuh pasti ada sidik jarinya. Iya, betul. Kemudian sementara itu hakim menanyakan jaksa menanyakan pihak kepolisian. Pihak kepolisian menanyakan rumah sakit. Rumah sakit bilang di Kabupaten Sintang tidak ada belum ada untuk pemeriksa itu sidik jari. Sidik jari itu wilayahnya polisi. Nah saya bilang kan untuk Kabupaten Sintang ini bukan kasus sembarangan. Ini kasus pembunuhan, hukuman ancaman mati. Iya, betul. Nah itu. Kenapa bukti ini tidak bisa dihadirkan itu kan? Betul. Nah itu yang tidak memuaskan hati saya. Iya. Nah itu. Saya bilang kan, jadi gimana Pak? Saya bilang. Dia bilang di sidang itu ditunda dulu gitu masa persidangan. Anda kemudian lama lagi rasanya tidak puas waktu itu kan. Sebenarnya kalau untuk prosedur hukum ini kan itu saat persidangan untuk saat vonis sidang tuntutan dengan sidang vonis sebenarnya kalau tidak ada pengacara tidak boleh sebenarnya bisa memvonis ataupun sidang tuntutan pasti ditunda. Itu tidak ada JPU, penuntut pembela, hakim. Nah, ini langsung divonis tanpa pengacara. Nah, ini. Itu yang saya istilahnya masih agak meragukan di situ masalah hukum ini. Itu tiga-tiganya sama hukumannya? Tiga-tiganya dua orang 18. Saya sendiri yang seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Karena dia bilang pengadilan bilang itu saya ini tamatan SMA. Kalau berdua ini kan tidak tamatan SMA karena sebelum melakukan tindakan kriminal itu memikirkan dulu. Intelektual leader. Ya. Bang, ini udah 8 tahun ya nak. Ya. Berarti 8 Ramadan lah ya nak. Hampir 9 lah. 9 Ramadan. Terus apa tuh Bang yang Abang paling rindukan kalau di bulan Ramadan nih? Yang bikin sedih apa lah di bulan Ramadan? Sebenarnya masalah sedih ini setiap orang pasti sedih luar biasa kalau masalah sedih. Pengen kumpul dengan keluarga, pengen makan dengan keluarga gitu kan. Tapi kalau bagi saya ini dah 8 tahun ini udah biasa lah. Udah biasa istilahnya mana ya? Rindu dengan keluarga itu udah biasa-biasa gitu. Enggak terlalu kayak dulu pertama kali masuk itu luar biasa gitu. Karena lebaran pertama itu di Polres. Itu tidak bisa keluar sekali gitu kan. Kalau kayak dulu. Apa yang Abang mungkin ada berharap ada keluarga datang atau apa ya? Alhamdulillah di Pontianak waktu belum ada masalah penyakit ini kan, COVID-19 ini kan, mereka masih bisa dibesuk di sini kan. Alhamdulillah kadang-kadang kawan-kawan yang dari Pontianak yang kenalan di Sintang dulu gitu kan. Jadi pasti Pontianak ada yang besuk, ada yang itulah, yang pasti besuk lah, banyak yang besuk. Biasanya tuh Bang ya, kalau kita nonton film tuh kan, kalau nonton film itu kalau pembunuh masuk dengan pemerkosa itu kan beda tuh Bang. Beda. Paham maksudku kan? Nah, kalau pembunuh ini biasanya ngeri orang. Kalau pemerkosa, awas kau nanti ini kan. Nah, begitu apa bedanya? Betul nggak cerita itu Bang? Stigma kayak gitu, kalau pembunuh masuk itu orang lebih ditakuti, lebih jadi kepala geng kayak dalam film-film. Kalau kayak di Sintang, kita ringan-ringan ya ceritanya. Kalau kayak di Pontianak itu udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau di Sintang kemarin pertama kali masuk itu termasuk istilahnya termasuk disegani lah. Kasus pembunuhan apalagi di Kabupaten Sintang ini kan heboh pada 2012. Jarang-jarang kan 2012. Sebenarnya masalah kasus pembunuhan itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu seram lah, tidak terlalu kejam lah pembunuhan itu. Masih banyak pembunuhan lain yang kejam kan. Cuman karena oleh media ini terlalu dikobar-kobarkan kan, dipanas-panaskan. Nah, itu jadi heboh kasus ini kan. Jadi istilahnya gini-gini lah gitu kan. Jadi pas kita pertama kali masuk itu enggak berani, banyak yang enggak berani gitu. Banyak yang segan dengan itu. Tapi saya bilang kan enggak usah takut. Saya enggak orang yang seperti kita juga. Tapi saya lihat nih ya, ini jujur nih, saya lihat Abang nih kan pertama tadi di situ tuh. Nggak ada tampang pembunuh, saya kira ini kasus ringan. Ada nggak bukti atau alibi yang bisa menguatkan Abang pada saat itu? Tapi mereka tidak terima. Gitu. Tapi kalau masalah alibi ataupun bukti pada masa itu,
kami waktu pada masa itu kan mau ngelak juga nggak bisa gitu kan. Tapi mau mengalihkan siapa pembunuhnya, kita pun nggak ada bukti juga, nggak tahu. Mungkin abang lagi kejadian, abang lagi di Pontianak, itu kan alibi itu. Ini kan nggak bisa berkutik. Ada nggak alibi abang waktu itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nah, jadi permasalahan itu kan kita pun mau istilahnya mau mengelak masalah kasus ini, mau bukan kita pembunuhnya, pun kami bertiga pun tidak ada bukti gitu, tidak ada bukti bisa mengelakkan yang lain itu kan. Nah, itu. Tapi ternyata setelah jalani 6 tahun, sekitar 6 tahun lebih, ada informasi dari kawan-kawan yang pernah masuk ketemu dengan saya di LP Sintang kan. Oh, pembunuhnya ini. Cuman itu rahasia. Oke, ya, saya paham. Saya pun tidak mau masuk ke situ. Memangnya sebelumnya itu ada hubungan dengan korban? Dengan korban kawan. Kawan. Cuman kawan tidak terlalu dekat. Nah, kawan-kawan biasa aja, kawan-kawan ngumpul gitu. Ada nak pesan buat kami yang di luar nih, anak-anak muda yang di luar, dari abang nih yang udah punya pengalaman lah. Untuk kawan-kawan yang di luar, untuk khususnya Kabupaten Sintang ya. Karena saya sendiri kan berasalnya Kabupaten Sintang. Jangan pernah mau mencoba tindak kriminal ataupun gimana di luar. Itu kalau berani udah melakukan tindak kriminal di luar ataupun tindak yang lain istilahnya kejahatan di luar, ingat kakimu sudah setengah dalam penjara. Oh gitu. Ingat itu. Petugas tuh lebih pintar ya. Iya, pemerintah itu kita tidak bisa nyalahkan pemerintah, betul itu pemerintah. Jadi janganlah ini ya. Oke, siap. Itulah bang ya. Makasih atas waktunya. Ini ada sedikit bingkisan nih dari Ustadz Lukman. Ini ada kain sarung, ada Quran, semoga dibaca. Ini ada baju koko. Nah, ini dari Paskas. Makasih atas waktunya bang.